Halo pendengar podcast, apa kabar? Jumpa lagi di podcast Reza Voice yang bisa Anda dengarkan melalui Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan beberapa platform podcast lainnya. Dan tentu saja di channel YouTube Reza Voice. Sejujurnya saya nggak tahu atau bingung ya akan memulai dari mana bahasan podcast kali ini. Tapi yang jelas mungkin akhir-akhir ini atau bahkan sudah lama kita merasakan keresahan karena melihat timeline dari media sosial kita yang rasanya hiruk pikuk banget dengan pertentangan, perselisihan, pertengkaran, adu pendapat, argumentasi yang kadang-kadang kita jadi bingung mana ujung mana pangkalnya. Padahal kita sendiri pasti punya prinsip sendiri. Tapi dengan adanya pertentangan-pertentangan yang kita nggak tahu lagi ujung pangkalnya itu, kita jadi berpikir, jadi bias gitu antara satu pendapat dengan pendapat lain, antara prinsip yang kita pegang dengan apa yang mencoba dibelokkan oleh orang-orang yang memang punya kepentingan tertentu. Mulai dari pandemi, krisis ekonomi, kemudian hal-hal yang berbau politis. Dan ini gak hanya terjadi di media sosial atau dunia maya, tapi juga terjadi di kehidupan kita secara nyata, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau udah gitu, kita merasa membutuhkan sebuah oase. Dan kalau menurut pendapat saya, oase itu adalah kesunyian. Dan podcast kali ini untuk Anda penyuka kesunyian. Mungkin untuk Anda yang tidak begitu menyukai kesunyian, aneh dengan kesunyian, atau merasa mistis dengan kesunyian, mungkin punya pendapat yang berbeda ya. Tetapi untuk kita yang satu frekuensi, hal itu menjadi satu oase yang kita butuhkan untuk lari atau menghindari pemikiran-pemikiran yang negatif dari apa yang kita saksikan di media sosial atau dalam kehidupan nyata. Dan sejujurnya itu bisa menjadi toksik bagi kita kalau kita keliru untuk menyikapi apa yang terjadi di sana. Ya agak bingung juga sih ya. Sementara kadang-kadang hal negatif atau pemikiran positif sama toksiknya, sama merugikannya kalau hal itu menjadi sebuah manipulasi dari pemikiran kita atau kita membohongi diri sendiri. Tapi secara jujur saat ini saya mulai suka melihat di YouTube ya, solo camping, solo hiking, solo riding dengan jarak yang panjang yang ditempuhnya, hidup di alam, menyepi dari kehidupan sekitar. Entah kenapa akhir-akhir ini saya suka melihat itu dan ingin merasakan hal yang sama seperti apa yang dibuat oleh konten-konten kreator itu. Ya mungkin jawabannya adalah satu tadi, bahwa kita sudah terlalu lelah melihat fenomena di dalam kehidupan kita akhir-akhir ini yang kadang membuat kita menjadi stres, menjadi kehilangan harapan karena terbunuh oleh kata-kata A, B yang saling bertentangan, dan sedikit banyak mempengaruhi kita dalam menjalani kehidupan. Artinya kita merasa kadang-kadang gairah kita menjadi
kurang atau motivasi kita untuk hidup menjadi kurang. Ini hal yang sangat negatif sih ya. Sangat negatif saya rasa. Tetapi diakui atau tidak, hal itu yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Apalagi bagi mereka-mereka yang tengah mengalami permasalahan dalam kehidupan. Agak susah kalau kita ingin mengatakan bahwa kita harus memotivasi hidup. Yuk kita bisa, yuk peganglah harapan atau hal-hal yang berbau motivasi lainnya. Seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa kalau kita melakukan hal itu karena kita berusaha untuk memanipulasi apa yang kita rasakan, hal itu rasanya menjadi kurang baik juga atau bahkan tidak baik. Akan menjadi negatif juga ya. Ya jadi begitu. Mungkin yang kita bisa lakukan adalah berada dalam kesunyian. Tadi saya sempat cerita kalau saya suka melihat video-video mereka yang solo hiking, solo camping, berada di tengah hutan sendiri tanpa siapapun. Entah itu tersetting atau tidak, tapi kita bisa merasakan vibe-nya, betapa enaknya, betapa nyamannya. Nah, permasalahannya adalah ketika kita ingin melakukan hal itu, mungkinkah kita masih punya nyali untuk melakukan hal itu? Pada saat saya kecil sampai remaja mungkin, saya terbiasa untuk melakukan hal itu. Sendirian masuk hutan, membawa bekal makanan, kemudian ya menulis 1-2 kalimat di sana, atau hanya berjalan-jalan sendiri gitu. Atau pernah juga saya melakukan perjalanan jauh dengan berjalan kaki. Bukan saya sih, kami ya, karena saya nggak sendiri pada waktu itu. Ke Pegunungan Dieng, dan lebih dari 1 minggu pulang pergi saya melakukan perjalanan itu. Ya awalnya sih ada beberapa part yang kami lalui menggunakan kendaraan ya, tapi nggak banyak lah, mungkin dalam kisaran 80% dari seluruh perjalanan. Sampai akhirnya beberapa teman saya pulang terlebih dahulu dan membawa bekal yang kami bawa agar mereka bisa pulang karena 1-2 hal penting lainnya, sehingga bekal yang kami bawa harus digunakan mereka untuk menaiki kendaraan umum. Dan tanpa uang sepeser pun, kami yang tersisa 3 orang melanjutkan perjalanan dengan keyakinan bahwa masa sih gak ada orang baik yang kita temui di jalan, dan itu sangat kami nikmati gitu. Terus bagaimana dengan makan dan lain sebagainya? Kalau menginap ya kami sudah mempersiapkan tenda, mempersiapkan peralatan masak dan lain sebagainya. Tapi apa yang mau dimasak? Karena memang gak ada sama sekali. Jadi praktis itu semua gak kita pakai. Dan ketika pagi kita berjalan sampai sore, kemudian kita menginap di rumah penduduk. Dan ya udah, kalau menginap di rumah penduduk ya include sama makan lah ya, dan itu lumayan bagi perjalanan kami. Nah, poinnya yang ingin saya sampaikan di situ bahwa dulu pada saat kecil sampai remaja saya berani gitu loh, berani sendiri untuk masuk hutan, merenung di tengah hutan atau tengah perkebunan gitu ya. Kebetulan
rumah saya itu dekat dengan perkebunan teh yang bisa saya manfaatkan untuk itu pada saat itu. Tapi sekarang rasanya saya nggak punya nyali untuk itu. Maksudnya ketika saya berjalan sendiri di hutan atau perkebunan pun rasanya menjadi beda gitu. Nyalinya jadi berbeda, mungkin karena terlalu banyak perhitungan ya. Kalau dulu pada saat anak-anak atau remaja kita ya udah spontan aja, mau gitu ya gitu. Urusan resiko ya urusan nanti. Nah, kadang-kadang kedewasaan ini juga menjadi sebuah sandungan untuk kita berani mengambil langkah, berani melakukan sesuatu. Dan yang saya maksud ketakutan tadi, ketika kita berada di tengah hutan, kita jadi takut sesuatu yang gak terlihat, yang kita ini sendiri loh, kalau ada apa-apa gimana gitu. Belum lagi binatang buas gitu. Apalagi kalau kita harus menginap di hutan atau tempat lainnya yang dimana kita di situ sendiri. Ya akhirnya kita harus berpikir 2 kali untuk melakukan hal itu. Tapi di sisi lain kita ternyata bisa mengambil garis atau jalan kesunyian sendiri gitu ya. Tadi baru satu hal yang menjadi argumen bahwa apakah kita masih punya nyali. Satu adalah keberanian, yang kedua adalah fisik. Kalau fisik memang saya pernah naik gunung Slamet ya. Dan dengan bersusah payah saya bisa melakukan hal itu. Tapi ya itu tadi, jalannya pun didorong dan lain sebagainya. Apakah saya bisa melakukan itu lagi? Mending saya tidur di rumah. Tapi seenggaknya saya punya pengalaman itu, sehingga ketika seandainya suatu saat saya merencanakan untuk naik gunung lagi, mungkin persiapannya beda ya, persiapan yang benar-benar matang. Tapi entah nggak tahu kapan, saya pun belum mempunyai keinginan untuk mengulang hal itu. Tadi sempat saya bilang sedikit bahwa kita bisa mengambil jalan kesunyian yang lain. Saya bisa berjam-jam duduk menunggu hujan di sebuah minimarket ketika sedang riding, ketika sedang jalan gitu ya. Dan merasa gak mau terbebani atau gak mau mengumpat hujan yang turun gitu. Saya lebih memilih untuk menikmati hujan itu di minimarket, memesan sebotol minuman, atau kalau di minimarket yang hybrid saya bisa mengambil minuman yang hangat, kemudian menatap hujan, menghabiskan beberapa batang rokok gitu ya. Meskipun di situ banyak orang juga, tapi saya bisa merasakan kesunyian karena kita masing-masing juga nggak peduli gitu dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, kecuali kita memang pingin ngobrol ya. Atau hal lain misalnya, ketika saya masih bekerja di sebuah media, saya biasa mencari kesunyian di dalam sebuah kafe. Nggak peduli kafe itu ramai atau sepi, tapi di situ saya bisa menulis berjam-jam, walaupun di sekitar saya itu hiruk pikuk ya. Tapi entah kenapa di situ saya bisa merasa sendiri ya. Kecuali tempat-tempat yang memang hingar-bingar, mungkin itu beda cerita ya. Tapi kalau menurut pendapat saya, kesunyian itu nikmat. Kesunyian itu
itu menenangkan. Kesunyian itu memberikan kita ruang untuk melihat diri kita, dan gak jarang ada ide-ide yang muncul dari sana. Ya, tapi masing-masing orang punya jalan kesunyiannya sendiri-sendiri. Dan seperti yang saya bilang di awal, bahwa kita sekarang ini sedang suntuk dengan berbagai macam polemik di media sosial atau dalam kehidupan nyata. Jalan kesunyian yang paling tepat yang bisa kita ambil adalah, sekali lagi nih pendapat saya, pulang ke rumah, atur strategi bagaimana kita bisa meningkatkan kehidupan kita secara ekonomis atau secara kualitas, atau kedua-duanya. Kalau yang bekerja di tempat lain, maksudnya kerja yang kita menjadi karyawan gitu, ya udahlah, balik kanan. Ketika Anda pulang kerja ke rumah, nikmati kebersamaan dengan keluarga, nikmati musik-musik yang Anda suka, menikmati beternak misalnya, atau menanam sesuatu, atau apalah yang membuat diri kita ini tidak terlalu terbebani atau tidak terlalu banyak melihat hal-hal yang membuat kita jadi melemah. Mungkin kesannya terlalu motivatif ya, sedangkan saya gak terlalu suka motivatif. Ya, tapi yang jelas, kembalilah kita susun apa yang bisa kita lakukan sebaik-baiknya. Dan kalau Anda adalah seorang pembuat sesuatu, berkaryalah dan buat semua hal yang kita lakukan ini menjadi menyenangkan. Ya udah gitu. Saya nggak tahu mau menambahkan narasi lain lagi atau bagaimana, atau ngomong apa lagi. Karena memang yang kita butuhkan saat ini adalah keheningan, kesunyian. Biarlah mereka mengalir dengan aliran derasnya yang membuat kita miris. Biarkan saja. Kita masih punya tugas hidup yang harus kita cari dan harus kita selesaikan dengan baik. Paling tidak kita menghargai diri kita sendiri dan menikmati setiap waktu kita, sehingga kita bisa menemukan bahwa hidup tidak semenegangkan itu. Lagi-lagi saya ngomong kayak gini yang membuat mungkin orang di luar sana akan bicara bahwa itu kan cuman omongan lu aja gitu ya. It's okay, gak apa-apa. Saya ingin men-share ini hanya kepada Anda, pendengar podcast ini, yang mungkin penyuka dari kesunyian. Mudah-mudahan ini bermanfaat, terutama bagi saya sendiri yang pada akhirnya bisa menemukan jalan untuk berbagi. Selamat menemukan kesunyian Anda sendiri. Sampai jumpa.